Hari ini seperti biasa istriku bersiap untuk berangkat bekerja. Sementara aku masih terbaring di tempat tidur. Istri memang kalau berangkat pagi sekali. Tidak seperti aku yang tidak mengharuskan berangkat pagi-pagi sekali. Setelah istriku pamit untuk berangkat, aku kembali ingin tidur. Tapi saat aku mau tidur, mendengar langkah kaki menuju pintu kamarku. Aku langsung bangun, pasti itu Yanti, pembantu rumahku, yang memang setiap pagi datang ke rumah. Bekerja di rumahku, datang pagi untuk bersih-bersih rumah sebelum mengerjakan yang lainnya. Yanti, pembantuku berusia 21, tingginya sedang dengan postur tubuh yang sedikit gempal. Aku memperhatikannya selama ini, namun tidak berani berpikir macam-macam, tidak tahu nantinya. Lalu Yanti minta izin masuk kamarku sambil bawa sapu untuk membersihkan lantai kamarku. Sementara aku masih tetap terbaring di tempat tidur. Baru kali ini aku melihat Yanti, pembantuku, terlihat cantik. Entah aku masih ngantuk atau gimana. Aku memang kalau tidur suka memakai sarung dan kaos oblong saja. Sambil pura-pura tidur, aku terus melihat Yanti. Sarungku sedikit sehingga kelihatan. Aku lihat Yanti sambil nyapu, terlihat melirik terus ke arahku. Sesudah Yanti selesai menyapu kamarku, dia langsung keluar untuk mengerjakan yang lainnya. Aku teringat istriku pernah cerita kalau Yanti punya masalah bau badan. Mungkin itu yang akan aku buat badan ramuan. Lalu aku memanggil Yanti untuk mengajaknya bicara. Yanti pun mendekat ke arahku yang duduk di ruang tamu dengan mengambil posisi duduk di bawah. Yanti duduknya sangat sopan sekali. Lalu aku memulai mengajaknya mengobrol santai di ruang tamu. Dengan bertanya kepada Yanti apa benar dia sedang memiliki masalah dengan bau badannya. Dengan akan ada tamuku yang mau datang ke rumah, lalu aku meminta Yanti untuk memakai parfum supaya lebih wangi. Nanti langsung mengiyakan permintaanku dan aku mulai mengajaknya ngobrol ini itu banyak hal. Lalu aku iseng meminta sesuatu kepada Yanti. Pertama Yanti hanya diam saja. Mungkin Yanti kaget mendengar ucapanku. Aku meminta Yanti untuk mendekat. Yanti terlihat seperti orang linglung. Aku kembali menyadarkan Yanti untuk kembali melihatkan yang memang sangat bagus. Tanpa basa-basi aku langsung saja dengan penuh kebahagiaan
Setelah beberapa jam kemudian, pagi itu sudah merasa bahagia karena olahraga pagi bersama dan beristirahat. Aku bergegas untuk mandi karena harus berangkat kerja, sedangkan Yanti harus melanjutkan beres-beres rumah. Setelah kejadian, aku dan Yanti sepakat akan menyimpan baik-baik kisah itu supaya istriku tidak mengetahuinya. Jujur saja, istriku kurang memberiku kebahagiaan karena sibuk dengan pekerjaannya. Berangkat pagi, pulang malam. Jadi tidak ada waktu buat kami untuk berduaan layaknya suami istri lainnya. Begitu sibuknya istriku itu. Yang akhirnya membuat aku berani dengan Yanti. Dan bahagianya aku, Yanti malah menerimaku walaupun salah. Aku punya istri, tapi seperti tidak memiliki istri. Apa-apa sendiri, bahkan Yanti yang sering membantuku. Entah sampai kapan istriku akan mengerti dengan keadaan ini. Suaminya sangat butuh perhatian dari istrinya. Sebelum istriku merubah sifat cueknya, aku sering kali dengan Yanti kalau istriku sibuk bekerja. Tak kias aku bersama Yanti pembantuku sampai kapan, yang penting aku menerima saja dan merasa nyaman.